Nah kawan-kawan sekalian, ini dia ayam goreng Sulawesi ala Nona Merauke. Selamat mencoba semua. Halo semua, kembali lagi dengan saya Nona Merauke. Nah kawan-kawan, akhirnya hari ini saya nge-vlog lagi. Yeay. Jadi 1 minggu nih tidak bikin vlog, kawan-kawan minta maaf karena ada kegiatan lain kayak gitu. Jadi minggu nih saya lagi kembali latih saya punya kaki supaya lebih kuat. Jadi setiap hari jalan lagi 1 jam gitu kan kawan. Sudah lumayan lurus ya. Nah hari ini sesuai judul kawan-kawan, ayam goreng Sulawesi. Jadi alanya saya, jadi seperti yang saya suka bikin dan saya kasih tunjuk kalian bagaimana saya bikinnya ya. Sebenarnya ini sudah bikin dari kemarin sore diungkepnya, tapi sekarang baru saya mau goreng ya. Mari kita langsung lihat bagaimana saya bikin dan bumbu-bumbunya apa. Kebetulan itu lalu hari Rabu kemarin ini saya dapat ayam kampung kawan-kawan. Sekarang kita langsung saja lihat bagaimana saya bikin. Let's go. Hari ini saya punya tuh ayam kampung sebutannya ya. Kalau di Holland kita sebut wild kip. Jadi ini beli 1 ekor lumayan mahal kawan-kawan. Tapi dia juga tidak seperti ayam kampung di Indonesia yang betul-betul keras sekali ya. Jadi beli nih biasa ayam begini sekitar 12 euro. Nah terus datangnya sudah kayak begini kawan-kawan, sudah kayak ada talinya, jadi kita bisa kasih masuk di oven. Tapi karena saya mau bikin ayam goreng hari ini, jadi saya mau kasih tunjuk kalian ayam goreng utuh ya. Nah sekarang saya mau potong dia punya tali. Buka dulu ya. Dan ini kakinya begini kawan-kawan. Kasih bersih dulu bulu-bulunya sedikit. Masih ada sedikit bulunya ya. Kalau kita bikin ayam kodok kawan-kawan, kita belahnya potongnya dari sini. Tapi karena saya cuma mau bikin ayam goreng, jadi saya potongnya dari sini kawan-kawan ya. Jadi ini tulang tengahnya. Terus ini kita kasih agak atas sedikit kawan-kawan supaya dia terbuka begini ya. Terus sayapnya nah jadi kalian lihat dia terbuka, supaya dia terbuka begini terus pada saat kita goreng atau kita, karena ini ayam kampung jadi kita harus ungkep supaya dia terbuka seperti begini terus kawan-kawan pada saat digoreng ya. Jadi ini dulu dikerak dulu kawan-kawan dia punya itu ya. Di sini saya ada lidi, kita buat begini kawan-kawan. Dari sini kalian lihat dia keluarnya di sini ya. Terus tusuk di sini kawan-kawan. Jadi kalian bisa lihat dia terbuka ya. Dan di bagian paha juga supaya lebih terlihat kalian harus bikin begini. Jadi kita ungkep dengan bumbu ayamnya dalam keadaan posisi seperti ini kawan-kawan. Seperti ini kawan-kawan. Nah, kita sekarang cuci terus kita siapkan bumbu. Nah kawan-kawan, ini dia bahan-bahannya. Jadi saya pakai bawang putih, daun salam, jahe,
kemiri, serai dan lengkuas, daun jeruk, dan bawang merah. Terserah kalian kawan-kawan berapa banyak kalian suka ya. Terus jintan sedikit, merica, dan ketumbar. Ketumbar lebih banyak kawan-kawan ya. Terus saya pakai asam jawa, ya kira-kira setengah dari yang saya pegang ini. Dan saya kasih black sesame bean yang sudah fermented, atau kalau kalian tidak punya boleh pakai tauco kawan-kawan. Ini sejenis tauco tapi yang dikeringkan. Jadi saya pakai kira-kira segini ya. Dan jangan lupa kawan-kawan, kaldu dan garam, gula juga saya pakai sebentar. Sekarang saya blender dulu bahan-bahan halusnya. Jadi di sini saya blender bawang merah, daun jeruk sebagian, bawang putih, kemiri, jahe, dan lengkuas semua saya blender. Kalau kalian tidak suka ada ampas-ampas, lengkuasnya besar-besar aja kawan-kawan. Tapi kalau kalian suka ada ampas-ampasnya gitu, blender lengkuasnya saja semua. Dan juga di sini saya blender black bean-nya atau tauconya ya. Nah, sekarang saya blender dulu semua sampai halus baru kita lanjut masak. Sebelum kita lanjut dengan bumbu kita tumis kawan-kawan, pertama-tama saya kasih lubang atau kasih tusuk-tusuk dulu ini ayam supaya sebentar bumbunya lebih masuk pada saat kita ungkep dengan jarum atau lidi sate atau garpu, kalian mau silakan. Kebetulan saya punya alat seperti begini ya. Jadi saya kasih lubang dulu semua dagingnya supaya masuk bumbu ya. Nah kawan-kawan, pertama-tama saya mau ongseng dulu bumbu-bumbu keringnya ya. Jadi jintan, ketumbar, dan merica biar supaya lebih harum. Di sini saya pakai panci yang besar kawan-kawan karena ayamnya lebar ya. Jadi dan juga supaya pada saat saya kalau lagi ungkep saya bisa tinggalkan. Nah, terus saya ongseng ini bumbu sampai harum ya. Baru saya masukkan yang tadi sudah saya blender. Nah, sekarang saya masukkan bumbu halus. Hati-hati kawan-kawan karena ini panas ya. Dari hasil ongsengan dia pasti meluap kawan-kawan. Setelah itu kawan-kawan saya aduk-aduk ya supaya tercampur rata. Jika kalian suka kawan-kawan, kalian boleh tumis lagi ini sampai harum, maksudnya tambah minyak goreng dan tumis dulu sampai harum baru masukkan air. Cuma saya tidak mau tumis, saya cuma langsung kasih masuk air dan rebus. Karena pada saat kita goreng nanti juga sama saja hasilnya kawan-kawan. Tapi kalau kalian suka lebih harum lagi boleh ditumis terlebih dahulu ya. Ini saya taruh air secukupnya kira-kira saja untuk ini 2 ekor ayam. Setelah itu saya kasih masuk sisa daun jeruk, daun salam, asam jawa setengah ya dari yang saya punya di sini. Tapi terserah kalian kalau lebih suka asam boleh. Dan saya tambahkan 1 santan. Sebenarnya kan kalau kalian punya air kelapa, lebih bagus ini air dipakai dengan air kelapa dan tidak pakai santan. Cuma karena di sini saya tidak punya air kelapa, jadi saya ganti dengan santan ya. 1 saja kawan-kawan. Lalu kita aduk, terus saya tambahkan serai dan jangan lupa kawan-kawan gula, garam, dan kaldu bubuk sedikit
Di sini kawan-kawan saya pakai kaldu jamur ya, jadi supaya biar lebih gurih sedikit. Setelah itu kita masukkan ayamnya kawan-kawan satu persatu. Setelah ayam satu sudah agak tercampur dengan bumbu, terus saya kasih masuk ayam berikutnya. Dan setelah itu saya ungkep kedua ayamnya sama-sama. Dan perhatikan kawan-kawan, ayamnya harus tertutup dengan air semua, jadi airnya tambah sesuai selera. Ya, dan kita ungkep sampai lembek. Saya ungkep dengan api kecil kawan-kawan dan saya tutup pancinya setengah. Nah, ini kira-kira seperti begini kawan-kawan, sudah selesai ya, dan airnya sudah berkurang setengah. Dan ini kawan-kawan ternyata buat saya ini kelembekan saya ungkep, karena tadi saya keluar jalan di luar 1 jam jadi kelupaan. Nah kawan-kawan, ini hari berikutnya dan sudah dingin ayamnya, saya taruh di luar ya. Jadi kira-kira begini. Nah sekarang kita goreng kawan-kawan. Di sini kawan-kawan saya pakai minyak goreng yang saya bekas goreng ayam juga ya. Jadi seperti begini. Usahakan apinya, minyaknya panas baru kita masukin ayam supaya lebih cepat gurih. Tapi perhatikan kawan-kawan, jangan sampai gosong ya, karena kebetulan ini ayam diungkep ada gulanya. Jadi biasanya tuh cepat sekali merah. Goreng keringnya tuh sesuai selera kalian ya. Kalau tidak terlalu kering juga tidak apa-apa. Dan saya punya hasil gorengan seperti ini kawan-kawan ya. Jadi saya punya lembek sekali karena terlalu lama diungkep ya kawan-kawan. Jadi kalau kalian ungkep, perhatikan ditusuk-tusuk supaya jangan kelembekan. Setelah itu sebelum saya hias, saya kasih keluar dulu lidinya, baru kita hias kawan-kawan. Setelah selesai hias dan kita sajikan ya. Kawan-kawan, kita sajikan dengan sambal terasi. Kebetulan saya punya sambal terasi sudah ada, jadi saya tidak bikin lagi sambal terasinya. Lain kali baru saya bikin vlognya sambal terasi ya. Dan saya cuma hias dengan lalapan, kol, ketimun, dan tomat ya. Nah ini dia kawan-kawan, sudah jadi ya. Kawan-kawan, akhirnya selesai juga. Kita punya ayam goreng. Jadi ini dia hasilnya. Oh, saya punya Jamie di sini untuk tim pencoba kawan-kawan, ya. Dan ini dia hasilnya, ya. Nah, kita lihat Jamie coba. Lekker. Jadi kawan-kawan,
Ini enak sekali. Jamie deh sudah stop makan, susah paham. Nah, sampai di sini video ini kawan-kawan. Please like it and subscribe. Sampai jumpa video selanjutnya. Bye-bye. Jamie, bye-bye dulu. Bye-bye. Bye-bye. Kawan, sisa bumbu saya pakai lagi untuk ungkep empela saja supaya bisa bikin sate empela. Dan sisa ayam lagi 1 ekornya karena terlalu lembek ya. Jadi saya masukkan oven panggang. Dan hasilnya juga sangat enak kawan-kawan ya. Nah, terima kasih. Bye-bye.